Informasi lebih tahu Bengkulu. Sana BTV, Beni, Bowo, kita berada di segmen ketiga. Seperti saya sampaikan di segmen sebelumnya, segmen ketiga ini kita akan mendengarkan statement atau testimoni dari beberapa masyarakat yang kita undang hari ini menjadi narasumber untuk memberikan kesaksiannya seperti apa keberhasilan 2018-2023 kepemimpinan Helmi Dedi dalam koridor pemerintah Kota Bengkulu. Di sini tadi sudah hadir mungkin Mike bisa Ibu Liza tadi ya? Ike ya Ibu Ike dari penerima manfaat program Dinas Dukcapil. Oke, kami persilakan Ibu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu penerima manfaat dari program 3-in-1. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program 3-in-1 dari pemerintah Kota Bengkulu, sehingga kami masyarakat tidak perlu lagi ke Dinas Dukcapil karena dari pihak-pihak terkait seperti Ketua RT menyampaikan data ke kelurahan, sehingga kelurahan dapat menyampaikan data tersebut ke Dukcapil, sehingga ketika malam ketiga kami sebagai masyarakat menerima akta kematian KK KTP yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Bengkulu. Sehingga akta kematian tersebut dapat membantu kami dalam pengurusan ahli waris, taspen dan sebagiannya. Kami berharap program 3-in-1, 6-in-1 dari pemerintah Kota Bengkulu ini dapat terus berlanjut karena program dan manfaatnya sangat membantu kami secara langsung. Terima kasih, demikian itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini ada 3-in-1, ada apa tadi? 6-in-1. 6-in-1. Iya. Nih itu bahasa Mano, penjelasannya apa itu Bang? Mungkin tanya langsung sama Kadis Dukcapil ya Bang? Iya, mungkin dengan Pak Kadis Dukcapil langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Brum Perinda dan para undangan yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini sebuah inovasi yang luar biasa yang digagas oleh pemimpin-pemimpin kita yang selalu haus dengan inovasi. Karena keberhasilan suatu OPD itu tergantung sopirnya. Kalau sopirnya cepat, insya Allah tujuannya cepat tercapai. Tapi kalau sopirnya lambat, penumpangnya juga lambat naik, seperti itu. Jadi yang luar biasa, Pak Wawali orang yang tidak pernah lelah. Hanya satu kata, yang penting rakyat Kota Bengkulu bahagia. Ini yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ike tadi bahwa salah satu program atau inovasi itu adalah 3-in-1 dan 6-in-1 yang lagi booming, dan ini mungkin satu-satunya di Provinsi Bengkulu bahkan di dunia karena pemerintahnya konsisten. Dan ini bukan program kacang-kacangan. Suatu inovasi itu mungkin sehari bisa 10 diciptakan, tapi bagaimana cara berdampak langsung manfaatnya dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan keberlangsungannya. Untuk 3-in-1 ini adalah akte kematian, di mana di satu kegiatan itu ada 3 dokumen yang sekaligus diserahkan, yaitu akte kematian, KK, dan KTP perubahan status. Yang luar biasanya Pak Wali, Wawali, Pak Sesda maupun Kepala OPD sampai dengan Camat dan Lurah langsung mengantar ke masyarakat.
ini diilhami bahwa ada kebudayaan atau tradisi di Kota Bengkulu ini malam ketiga. Dan kecerdasan pemimpin kita tatkala ada posisi seperti ini, OPD mana yang kira-kira bisa masuk ke sana untuk memberikan kebahagiaan masyarakat. Ternyata program 3 in 1. Ini yang luar biasa. Nah, terkait dengan 6 in 1 itu begitu menikah itu langsung kita berikan KK, KTP, buku nikah. KK itu 3 pasang, pengantin, mertua, dan orang tua. Ini kita kerjakan berdasarkan koordinasi dengan KUA dan RT. Itu dan semua lurah. gratis Pak ya? Insya Allah semuanya gratis dan boleh diuji. Gratis Oke. atau enggak, seperti itu. Kasih aplaus dong. Oke, sip. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Bowo, ini ada adik-adik sekolah ya penerima manfaat dari program dinas sosial. Ini siapa nih? Pak, dinas pendidikan. Dinas pendidikan ya. Oke. Dengan siapa? Oke, salah satunya. Ayo Dek, silakan. Iya, boleh diceritakan program dan manfaat yang kalian dapatkan dari program dinas pendidikan Pemda Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita dari SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Program yang dibuat Spenda adalah GPS, Gerakan Peduli Siswa. Gerakan Peduli Siswa, oke. Gerakan Peduli Siswa itu memberikan sesuatu untuk siswa yang membutuhkan. Contohnya sepatu, baju pramuka, seragam gitu. Ada yang mau didapatkan apa? Sepatu. Oh, sepatu. Dipakai sepatunya. Sepatu dipakai. Oke. Yang sebelahnya tuh. Ya. Sebelahnya apa? Apa yang didapat? Yang didapat baju pramuka sepasang sama sepatu. Oke. Sebelahnya lagi apa Dek yang didapat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Sita Dewi dari SMP 4. Yang didapat dari saya ialah sepatu. Sepatu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Aulia Zahra dari SMP 4. Yang saya dapatkan tas. Tas. Ya. Oke. Artinya semua seluruhnya kebutuhan sekolah ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. JBS. Mungkin ada yang sepeda ya? Siapa? Ya silakan. Kita pengen dengar testimoninya langsung apa yang ini. Bahagia enggak ini kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Bayu Aji dari SMPN Negeri 1 Kota Bengkulu. SMP 1, ya. Dari program GPS yang telah berlaku di SMP Negeri 1 pada kelas 7 atau tahun 2022, saya mendapatkan 1 unit sepeda. Oke. Senang enggak? Sesuai kebutuhan enggak? Iya Pak. Oke, sebelahnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Wendra Kurniawan Saputra. Saya dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu mendapatkan sepatu. Sepatu, oke. Baik, mungkin dengan Pak Kadis Dignas ya. Mungkin bisa diberikan pemahaman ini kita. Program GPS ini seperti apa, anggarannya dan pelaksanaannya seperti apa Pak? Silakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita berbicara tentang manfaat bagi siswa. Yang paling penting itu tujuan dari pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu masa depan bangsa ini adalah masa depan bangsa itu adalah masa depan generasi muda kita. Atau dengan kata lain, generasi muda adalah masa depan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, karena masa depan bangsa kita ada di generasi muda, maka generasi muda kita harus kita persiapkan.
Di jangka panjang dan target kita dinyatakan pada saat ini 2045, 1 abad Indonesia merdeka, kita punya target Indonesia menjadi peringkat 4 dunia, sekarang di posisi 8 dunia. Siapa yang akan menduduki kader-kader bangsa pada 2045 adalah 23 tahun yang akan datang. 23 tahun yang akan datang adalah anak-anak kita yang usia SD, SMP, dan SMA pada saat ini. Oleh karena itu, berarti kader-kader bangsa kita yang harus kita siapkan adalah sehat jasmani, rohani, intelektual, sains dan teknologi. Dan oleh karena itu, berapa hal yang kita lakukan. Contohnya waktu kita pandemi COVID kemarin, itu semua terlibat. Dari BINDA terlibat, kemudian dari tentara, dari kepolisian, kesehatan, dinas pendidikan, semua kita melakukan itu. Bagaimana kita mengadvokasi dan mengamankan anak-anak kita, kader-kader bangsa kita untuk masa yang akan datang. Tidak itu saja yang kita lakukan. Ada di antara siswa-siswa yang perlu perhatian khusus, khususnya masalah keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Di mana keadilan sosial dan ekonomi ini memang tidak hanya menjadi tugas dinas sosial saja. Semua kita adalah bertugas mengamalkan sila-sila kita dalam keadilan sosial. Oleh karena itu anak-anak kita harus sekolah, anak-anak kita harus pintar, anak-anak kita harus menjadi ahli waris. Salah satu di antaranya adalah anak-anak kita yang membutuhkan perhatian khusus, misalnya pakaian seragam. Dia mau sekolah tidak punya pakaian seragam yang sempurna. Dia berjalan kaki dari sekolah berkilo-kilo untuk mencapai sekolahnya. Ini dia adalah kader-kader bangsa kita. Kalau tidak kita advokasi ini, berarti masa depan bangsa kita akan tersiok-siok. Oleh karena itu kami yakin dengan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan di backup oleh Forum Kominda kita, bahwa setiap langkah dan tapak demi tahap dari gerakan pendidikan yang ada kita lakukan di sekolah kita itu selalu di backup oleh komponen-komponen itu. Hal ini sangat disadari oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan didukung oleh perangkat-perangkat lainnya bahwa Bengkulu harus religius, warganya harus religius. Kenapa? Dia menyadari tantangan kita, ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan di masa yang akan dan kini seperti disampaikan tadi, ada handphone, ada media sosial, ada hoax, ada pengaruh-pengaruh sains dan teknologi, ada perpecahan dan perpecahan atau pengaruh-pengaruh ideologi. Anak-anak kita harus diselamatkan. Salah satu penyelamatnya ada Pancasila. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan. Untuk ketuhanan itu maka religius. Sangat pas dan cocok. Kami menakodai pendidikan ini mengamankan kebijakan, tujuan negara dan tujuan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Bengkulu religius dan bahagia. Kami yakin tidak didukung oleh saya sendiri. Kami punya banyak kepala sekolah yang hebat-hebat dan guru-guru yang tangguh-tangguh, anaknya siap untuk menjadi ahli waris masa depan bangsa. Terima kasih. Oke. Benny, mungkin kita kasih kesempatan ke Habib Basnas tadi, ada dinas sosial, ada dinkes, ada direktur, mungkin Mas Benny. Ya, mungkin nggak lengkap ini, karena kalau saya melihat ini yang paling banyak buat tersenyum ini Basnas Kota Bengkulu dengan program-programnya ini ya. Iya, program Habib ini slow tapi pasti. Monggo Beb, mungkin masyarakat perlu tahu nih Beb, program Basnas yang mungkin berkolaborasi dengan pemerintah kota yang digelontorkan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu sehingga masyarakat kota menjadi bahagia. Baik, terima kasih banyak kesempatan untuk menyampaikan program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh Basnas Kota Bengkulu khususnya dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bengkulu. Bapak Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu. Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwasanya Basnas ini adalah lembaga negara, jadi bukan
instansi abal-abal. Jadi memang ada undang-undang dan peraturan. Di samping itu juga bukan peraturan di bumi ini saja, tapi peraturan dari langit juga. Di samping lembaga negara yang non struktural, Basnas ini juga punya RKAT setiap tahun. Jadi ada rencana kerja anggaran tahunan, kalau kita seperti ini APBD. Jadi kita buat rencana kerja program 1 tahun. Itu setiap tahun kita buat. Dan kita melaksanakan program itu sesuai dengan bingkai RKAT kita itu. Nah, disitulah program-program itu dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bengkulu untuk mewujudkan Bengkulu religius dan bahagia. Alhamdulillah, kesibukan kita di dalam kegiatan penyaluran uang zakat maupun uang infak sodako itu sudah cukup luar biasa, ditambah lagi dengan menyebarnya nomor handphone wali kota dan wakil wali kota. Jadi setiap ada permasalahan yang ada kaitannya itu dilempar ke Basnas dapurnya, dimasak di Basnas langsung selesai. Semua begitu. Jadi alhamdulillah, saya cuma mau bicara dalam kesempatan ini yang singkat tentang yang kelihatan sepele, program pemerintah Kota Bengkulu yang kemudian bekerja sama kolaborasi dengan Basnas, yaitu Sedekah 2000. Sedekah 2000 ini luar biasa. Kelihatannya kecil, uangnya Rp2.000, padahal itu luar biasa. Dimulai dari 1 tahun yang lalu, Sedekah 2000 ini dikumpulkan, kemudian selama 1 tahun terkumpul lebih kurang 1,2 miliar. Ini dari yang kecil saja, yang kelihatannya sepele. Mungkin yang sedekah 2000 juga sudah lupa. Padahal dari sedekah 2000 itu sudah bisa membantu banyak anak-anak sekolah secara di Kota Bengkulu, dari hutang-hutang dia di sekolah yang belum terbayar, kemudian pakaian seragam sekolah yang tidak tertebus atau tidak bisa terbeli, kemudian peralatan sekolah dan sebagainya, bahkan transportasi mau ke pondok pesantren ke Jawa segala macam itu dari sedekah 2000. Itu secara regional, artinya lingkungan kita. Nah, secara nasional uang yang disedekahkan 2000 itu sudah dirasakan oleh masyarakat kita juga, yaitu gunung meletus di Semeru, 50 juta diberikan kepada pemerintah kota, dari wali kota langsung memberikannya. Kemudian Tasik, gempa di Tasik kemarin juga 50 juta. Dan secara internasional gempa Turki dan satu lagi negara itu pun dikasih 50 juta. Itu tanpa terasa uang yang disedekahkan 2000 di sini yang tidak ada artinya seolah-olah udah sampai ke dunia dan pahalanya mengalir kemana-mana. Ini program wali kota dan wakil wali kota dalam rangka sedekah 2000. Ini baru satu program. Kalau saya bicara program yang lain lagi, nanti yang lain tidak kebagian. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bib. Mungkin mohon singkat padat Kadinsos, Kadinkes, Ibu Dirut untuk program di masing-masing dinas atau OPD yang dikepalai. Silakan. Terima kasih host Santo dan lengkap Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya gunakan singkat. Saya sebenarnya bersama dengan Muhammad Taufik dari komunitas inklusi Lempuing. Ada ya, angkat tangan dulu. Beliau bersama kami dan kami sampaikan bahwa keberadaan dinas sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Bengkulu untuk menjangkau yang tak terjangkau. Jadi mungkin seluruh OPD sudah terbagi tugas habis untuk melaksanakan pembangunan. Mungkin ada dari dampak-dampak pembangunan yang tertinggal dengan kesenjangan yang ada, mungkin mengakibatkan dia kemiskinan atau ya dengan keterbatasan yang ada, kami ditugaskan oleh Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota
untuk memberikan penjangkauan, baik itu melalui ketidakmampuannya secara ekonomi, ketidakmampuannya secara fisik, ataupun keterbatasan-keterbatasan lain. Oleh karena itu di akhir tambahan prestasi yang tadi, kami mencoba sesuai arahan dari Kepala Daerah dengan menghadirkan seluruh akun 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, di 67 kelurahan. Jadi tidak perlu lagi warga Kota Bengkulu untuk memeriksa status kesejahteraan sosialnya ke Dinsos, atau sekarang ada di mall pelayanan publik juga. Jadi cukup datang ke kantor lurah, kita tahu apakah keluarga yang akan kita sasar atau yang kita jangkau masuk dalam status kesejahteraan sosial yang tidak mampu atau mampu. Karena kita temukan juga, karena datanya tahun 2011, data 2011 itu mungkin ada yang masih SMA, tapi hari ini dia sudah menjadi pegawai pemerintah, ASN, mungkin anggota TNI atau Polri, sementara datanya belum, masih di dalam. Ini yang mau kita bersihkan. Ini tambahan torehan keberhasilan dari pemerintahan Pak Helmi dan Dedi. Artinya kita tidak ketinggalan dengan kota sebesar Surabaya. Saya baru 2 bulan dipercaya, 2 bulan lebih. Mudah-mudahan di Surabaya sudah bisa lihat, nggak perlu ke dinas sosialnya, cukup di kantor lurah. Kota Bengkulu juga bisa sama, dalam tempo 2 bulan Bapak Ibu bisa melihat data kesejahteraan sosial warga kelurahan, nggak perlu ke Dinsos, cukup ke kantor lurah. Itu mungkin yang tambahan torehan dari kami. Selain kami juga akan menggenapkan prestasinya dengan sosialisasi Kota Bengkulu tanpa anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana amanat dari Perda 7 tahun 2017. Terima kasih. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadinkes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali, Forkopimda, Bapak Ibu undangan yang berbahagia dan kami banggakan. Kita patut bersyukur dapat pemimpin yang suka turun lapangan, kemudian yang senang membagikan nomor handphone pribadinya ke masyarakat. Nah, dari handphone yang dibagikan, dari turun ke lapangan, banyak menemukan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang didengar, dihimpun dari masyarakat, timbul inovasi-inovasi yang dilakukan di bawah gawang Bapak Wali Kota dengan Wakil Wali Kota, khususnya untuk Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, seperti UHC ini dari hasil di lapangan, masyarakat banyak mengeluh kalau mau berobat itu susah. Pak Wali dengan Pak Wali berpikir gimana kalau masyarakat berobat masuk rumah sakit itu jangan ditolak, pokoknya yang sakit berobat, semacam itu. Timbullah ide atau inovasi ini. Inovasi supaya masyarakat yang sakit supaya semua bisa berobat dan tidak ditolak di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu ini. Kemudian dari lapangan juga timbul ide, kalau masyarakat dirujuk ke Jakarta, kalau yang kurang mampu, nah bagaimana tempat tinggalnya, karena rujukannya biasanya nggak cukup 1 hari 2 hari. Kemudian timbul juga ide itu, bagaimana aset yang kita ada di Jakarta kita manfaatkan untuk kepentingan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kota Bengkulu dan secara umum masyarakat Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, walaupun itu baru saja di launching, sudah banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut, yang menginap di situ secara gratis, dan ambulan juga kita siapkan untuk penjemputan kemudian mengantar ke rumah sakit yang dituju sebagai rujukan. Nah, pada sisi lain, dari Pak Wali sering ke lapangan,
Ada juga sampaian dari masyarakat, sakmano kalau yang ibu-ibu yang tino-tino ini lebih pas kalau dilayani dengan yang pegawainya, medisnya, paramedisnya tino-tino. Nah dari masalah itu timbul lagi inovasi yang baru. Cak mano kita mendirikan rumah sakit Tinogalo. Alhamdulillah dengan semangat dan kerjasama keroyokan, akhirnya rumah sakit Tinogalo itu pada tanggal 22 Desember 2022 Hari Ibu itu diresmikan, dan alhamdulillah saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, dan sampai saat ini masih gratis lagi yang berobat ke situ. Oke. Ya. Pak Kadis, nggak capek punya pemimpin yang turun ke lapangan, kemudian tengah malam WA langsung dieksekusi gitu oleh dinas kesehatan? Kalau saya justru itu sebuah kebahagiaan, semangatnya semakin tinggi karena masyarakat berarti benar-benar membutuhkan kita. Di situ. Terima kasih Pak Kadis. Itu singkat, secara gambaran singkat, masih banyak lagi yang hal-hal yang menjadi inovasi dan program-program Pak Wali dan Pak Wali yang ada di Dinas Kesehatan yang untuk membahagiakan masyarakat Kota Bengkulu ini secara khususnya dan umum di Provinsi Bengkulu. Kalau kami sampaikan ceritanya mungkin tidak selesai sampai asar kelak. Iya. Mungkin kami persilakan ke Ibu Direktur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Wawali, Forum Komimda, seluruh Bapak Ibu sekalian. Benar kata Pak Kadis tadi, kalau mau diceritain ini sampai maghrib juga. Sampai maghrib. Jadi kami mungkin bercerita kilas balik bahwa pada saat berdirinya rumah sakit yang dulunya Rumah Sakit Kota yang sekarang dinamakan dengan RSHD, Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, bahwa itu semangat pemimpin kami yang dalam hal ini Pak Wali Kota itu dengan optimis karena 60 tahun Indonesia merdeka itu Kota Bengkulu itu belum punya rumah sakit. Jadi pada saat itu memang sebenarnya berdirinya itu dianggap suatu yang kemustahilan. Tapi inilah yang menjadikan semangat kami sampai kami itu kalau lihat di tagnya itu tidak bisa ke lain hati ya Pak Wali. Jadi semangat memang tadi kalau capek itu wajar capek, tapi dengan semangat, dengan keberpihakan kepala daerah yang begitu memperhatikan sehingga terus terang kami di provinsi ini kan ada 24 rumah sakit yang dalam arti kata punya swasta dan pemerintah. Terakhir anak bungsu adalah rumah sakit Tinogalo, jadi kita yang ke-23. Terus terang perkembangannya begitu melesat dengan berbagai inovasi. Jadi di lapisan pasien-pasien yang kita terima itu kita ada istilahnya sampai lapis-lapis. Jadi kalau seandainya mereka tidak punya BPJS yang mandiri ataupun dari perusahaan, mereka ada yang namanya program Pak Wali yang sudah disampaikan juga tadi. Kita mempunyai BPJS yang di BPJS gratiskan, BPJS UHC. Nah, ketika ada syaratnya lagi yang tidak bisa terpenuhi, misalnya kasus itu tidak bisa ditanggung oleh program BPJS-nya karena itu kasus misalnya tentamen suicide atau mungkin dengan data kependudukan atau anak yang terlahir dengan status pernikahan yang belum bisa didata secara kependudukannya tapi mereka miskin, itu tetap harus ditolong. Misalnya butuh seksional, kita ada program lapis 3-nya yaitu HD Peduli. Nah, kami pernah menyampaikan kepada kawan-kawan di seluruh kabupaten yang mungkin sering sharing dengan kita, kok bisa ya rumah sakit kota dengan usia yang sekarang sudah melewati 9 tahun perkembangannya begitu pesat. Kami bilang, Bunda bilang bahwa keberpihakan kepala daerah itu kata kuncinya. Karena jadi tidak ada yang pembiayaan yang masuk ke rumah sakit itu tidak dibiayai, walaupun kelas 3 memang subsidi, paling tidak itu bisa mengimbangi operasional rumah sakit. Jadi itulah, makanya itu kita tularkan kepada kawan-kawan direktur rumah sakit bahwa ajaklah dari kepala daerahnya seperti Pak Wali kami dan Pak Wakil Wali Kota kami.
Itu yang mungkin tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Karena keterbatas waktu, kita langsung ke Bang Dedi kembali ini Bang, closing statement sekaligus. Bang, kalau bicara tentang prestasi tadi udah kita jabarkan lah. Mungkin seperti Ibu Direktur sama Pak Kadinkes bilang tadi, kalau dibahas sampai dengan maghrib pun kita nggak selesai. Tapi kalau berbicara refleksi, kita butuh pengakuan, bukan pengakuan dosa Bang. Tapi apa yang harus dievaluasi ke depan, apa yang akan menjadi target ke depan pemerintah Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi Dedi. Silakan Bang Dedi, sekaligus statement closing. Ya, pada akhirnya masyarakat yang menilai. Kalau kita melihat diri kita sendiri itu tidak arif dan tidak bijaksana. Namun kami Wali Kota Wakil Wali Kota Helmi Hasan Dede Wahyudi, tak terasa September nanti kami akan mengakhiri priorisasi 5 tahun. Maka program-program yang tadi kita sampaikan dan ketika kita turun di masyarakat yang kami temui berharap ini diteruskan dan dipertahankan. Lalu kemudian kami juga berterima kasih dengan teamwork yang luar biasa karena tidak ada Superman, yang ada super team. Dan Helmi Hasan Dede Wahyudi punya keterbatasan, dan kalau diantara yang disebut capaian-capaian tadi belum maksimal, maka sisa waktu ini harus kita maksimalkan. Dan juga kami memang tidak pernah berhenti. Terkadang kami juga mohon maaf kepada para pejabat, kami menghubungi itu sampai tengah malam. Dan yang luar biasa, pejabat-pejabat kita itu selalu standby dan mereka selalu turun ke lapangan bersama masyarakat. Inilah yang menjadi energi yang luar biasa yang dimiliki oleh Kota Bengkulu. Dan ritme kerja seperti ini sudah tersistem. Jadi kalaupun pada suatu ketika secara fisik kami tidak ada di Kota Bengkulu, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak akan berkurang. Pun hari-hari kita selalu bicara inovasi. Karena inovasi ini menjadi penting manakala kita harus membuat sebuah terobosan yang berangkat dari masalah. Tadi sampaikan ada persoalan, ada masalah, misalkan bagaimana masyarakat khususnya kaum perempuan terlayani dengan baik, tapi ingin dengan sesama perempuan, kita buatkan termasuk Tinogalo. Ada masalah, ada warga Kota Bengkulu berobat ke Jakarta, mereka tidak punya uang yang cukup untuk kontrak rumah, tidak punya uang untuk kontrak tinggal di hotel, maka Kota Bengkulu menyediakan rumah singgah. Ini hal-hal seperti ini berangkat dari persoalan masyarakat, kita cari solusi jalan keluarnya. Pun begitu misalkan ada yang tadi banyak sekali nih Bang Santo, misalkan di Kota Bengkulu ini para pejabat kita setiap hari terbiasa bawa nasi bungkus dari rumah. Buat apa? Ketika warga datang, belum lagi ditanya yang lain, ditanya dulu pertama, Bapak Ibu sudah makan? Kalau belum makan, kami sediakan makan gratis. Di mall pelayanan publik misalkan Pak Irsan itu memang tidak menyediakan nasi, tapi diberikan voucher Rp10.000. Ini vouchernya Bapak Ibu semua silakan ke kantin. Belum selesai lagi dia sarapan di kantin, yang dia urus sudah selesai. Itulah sejatinya bagaimana pelayanan prima kepada masyarakat. Dan kita bukan hanya teori, tapi ini praktek. Dari 33 yang kami sampaikan, boleh nanti teman-teman media juga bantu mana kira-kira yang belum. Dan ini program ini yang kami katakan tadi, semua berangkat dari keluhan masyarakat, kita cari jalan keluarnya, maka ini suatu mata rantai program yang ini tidak terputus, dan insya Allah juga akan terus berlanjut. Dan ke depan kami berharap ini masyarakat juga tolong bantu kami, beri masukan, beri kritikan kalaupun ada yang belum puas atas pelayanan. Terima kasih. Itu Bang, sebelum Bang, ini yang memang terkena langka lah Pemda Kota ini, 300 tahun baru berdiri rumah sakit kota itu di bawah kepemimpinan Helmi Dedi. Kemudian rumah sakit ada Tinogalo baru di kepemimpinan Helmi Dedi. Dan baru Helmi Dedi yang membuktikan paling tidak oleh publik itu sampai 1 periode full ini terlihat mesra. Dan itu sekali lagi jarang ada di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Bang, singkat padat, apa tipsnya Bang? Tipsnya adalah kita betul-betul memahami posisi masing-masing.
saya sebagai wakil wali kota sebagai supporting terhadap program dari wali kota. Tidak ada matahari kembar. Maka ketika wali kota BD1A memerintahkan, maka saya sebagai wakil wali kota mensupport terhadap program tadi. Pun sebaliknya, saya juga diberi ruang oleh beliau untuk bagaimana ikut mendrive dan mendirijen proses kepemimpinan ini sehingga para pejabat kami juga nyaman bekerja. Karena apa? Karena mereka melihat nomor 1, nomor 2-nya kompak sehingga tidak ada kerisauan. Dan saya katakan ketika kalaupun saya perintahkan dan ada perintah yang lebih penting dari Pak Wali Kota, utamakan perintah yang pertama tadi. Karena itulah hierarki bagaimana kita berorganisasi. Dan selain itu karena memang chemistry sudah terbangun, kebetulan kami sudah puluhan tahun berkenal dan teman, Trio Sambo juga tahu itulah modalnya. Lah kalau misalkan 1 dan 2 ribut kasihan masyarakat, kapan kerjanya kalau 1 dan 2 ribut. Tapi di Kota Bengkulu alhamdulillah hampir kita beberapa bulan ke depan mengakhiri masa jabatan ini, alhamdulillah kami masih akur dan bahkan kami sering makan satu nampan. Oke, baik Bang Dedi, terima kasih. Bowo, Beni, kita sekali lagi sana BTV dan Bapak Ibu yang ada di Santi Kabupaten Bengkulu ini, kita sudah berada di penghujung karena keterbatasan waktu. Di penghujung kepemimpinan Helmi Dedi, September tinggal beberapa menghitung bulan, mungkin menghitung hari lagi lawang ya kalau di lagu. Kita optimis, kita yakin sampai di penghujung pemerintah Kota Bengkulu bisa mewujudkan religius dan bahagia Kota Bengkulu. Apapun yang menjadi PR, mudah-mudahan di sisa masa jabatan ini bisa terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan kegiatan. Saya Santo. Saya Beni. Saya Bowo. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di BAC Lebih Tahu Bengkulu.